Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Bapak Ibu pembimbing ataupun dosen menyaksikan video presentasi ini. Sebenarnya perkenalkan, saya Alman Jatmiko, mahasiswa dari program studi S1 Manajemen. PJJ Manajemen akan mempresentasikan tentang tugas ujian akhir semester terkait dengan tema bagaimana keadaan politik itu mempengaruhi keadaan ekonomi dari mata kuliah perekonomian Indonesia. Mohon izin share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sepertinya sudah. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana keadaan politik itu mempengaruhi kondisi ekonomi di suatu negara, khususnya di Indonesia. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan presentasikan tentang yang pertama, politik dan ekonomi. Dilihat itu seperti dua sisi mata uang. Kemudian fondasi pertumbuhan itu stabilitas politik dan investasi. Kemudian contoh kasusnya, keempat adalah penggerak utama kebijakan ekonomi yang konsisten. 5 adalah luka dalam ekonomi. 6 adalah pelajaran pahit. 7 krisis ekonomi 98, dan 8 adalah politik adalah arsitek utama ekonomi. Kita mulai dari yang pertama, politik dan ekonomi, posisi mata uang. Jadi keadaan politik dan ekonomi itu selalu berlangsung atau pasti saling terkait satu sama lain, karena dua hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Politik adalah kerangka kerja dan menyediakan kerangka kerja dan stabilitas, sementara ekonomi adalah hasil dari kondisi politik yang stabil. Begitu juga sebaliknya, apabila perekonomian itu tidak baik, maka kondisi politik dan pemerintahan di suatu negara juga akan terganggu. Sehingga dua hal ini itu saling tergantungan. Kita contohkan dengan bagaimana jika sebuah negara itu berganti dengan kepemimpinan, terutama dari pemimpin yang sebelumnya mungkin bersifat konservatif menjadi sebuah yang liberal. Begitu juga sebaliknya, pasti akan terjadi perubahan ekonomi di situ. Kita lihat bagaimana Amerika Serikat, di mana Joe Biden yang lebih konservatif, dia diubah berganti pemimpinan dengan Trump yang lebih liberal. Itu akan berdampak terhadap kondisi perekonomian Amerika yang akhirnya adalah karena Amerika adalah negara terbesar di dunia. Mereka kondisinya memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian dunia. Fondasi pertumbuhan stabilitas politik dan investasi. Jika suatu negara itu mengalami kondisi politik yang stabil, kondisi pemerintahannya stabil, itu akan menarik para investor dan uang-uang dari luar negeri itu akan masuk.
joint venture ataupun perusahaan-perusahaan investasi luar negeri akan lebih tertarik untuk investasi di Indonesia karena memberikan kepastian hukum maupun kebijakan sehingga eh, hukum dan kebijakannya tidak berubah-ubah. Kemudian dengan kondisi politik yang stabil itu memberikan pelindungan aset bagi investor apabila seorang investor telah menanamkan sahamnya di Indonesia atau uangnya di Indonesia, mereka akan berharap bahwa asetnya itu akan terjaga sehingga kondisi politik, keamanan dan eh, sosial itu sangat penting untuk mendukung iklim investasi. Selain itu, dengan stabilnya politik suatu negara itu memberikan akses pasar dan kepercayaan konsumen yang lebih. Eh, eh, Sebagai gambaran, jika kita misalnya ingin investasi, maka kita pasti akan berinvestasi di tempat yang kondisinya itu stabil, kemudian dapat direncanakan. Next, kondisi ekonomi kita sebenarnya pasca reformasi itu menunjukkan eh, apa ya peningkatan dari data BKPM itu investasi yang masuk itu sekitar di angka 33 miliar namun dan di tahun 2023 itu angkanya meningkat hampir 3 kali lipat sehingga menyebabkan peringkat Indonesia itu di rating itu meningkat. Nah, eh, peringkat atau peringkat negara terhadap apa ya survei-survei luar negeri atau penilaian luar negeri itu sangat penting karena beberapa perusahaan atau fund manager di dunia itu hanya boleh berinvestasi pada negara atau lembaga yang sudah memiliki semacam pengakuan lah dari sertifikasi atau lembaga rating yang terkenal. Contohnya yang masih hangat adalah bagaimana Brand Cuan maupun PTRO ya, yang mereka ber, ber, apa ya, berpeluang masuk dalam MSCI atau Morgan Stanley Capital Index. Di situ uh, banyak dari fund manager itu yang hanya boleh berinvestasi di MSCI atau perusahaan yang sudah memiliki rekor di MSCI. Kebijakan ekonomi yang konsisten juga mempengaruhi sebuah investasi ya, kondisi ekonomi suatu negara. Jika kebijakan fiskal maupun moneternya itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya, maka itu akan menjadi absorber bagi sebuah negara ketika menghadapi goncangan, baik itu ujian dari dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh untuk kebijakan moneter itu bagaimana agar nilai kurs itu seimbang, karena jika nilai kurs kita anjlok, maka perusahaan-perusahaan yang di Indonesia memiliki hutang luar negeri maka akan kelimpungan karena tagihannya pasti akan meningkat. Begitu juga dengan kebijakan APBN. APBN itu sebagai pengontrol ekonomi juga ketika ekonomi dinilai lesu, pemerintah melalui APBN akan menggelontorkan uang untuk memutar roda perekonomian. Ya, sebagai praktiknya contohnya adalah saat masa-masa Lebaran itu pemerintah menggelontorkan THR yang itu memberikan kenaikan kegiatan ekonomi di masyarakat. Kemudian selanjutnya ada tata kelola pemerintahan dan korupsi. Eh, Sebuah negara itu jika indeks corruption-nya itu jelek atau tetap mengelolanya itu pemerintahannya itu tidak terlalu baik maka akan menyebabkan kondisi ekonomi yang tidak stabil karena otomatis uang-uang ini tidak akan mau masuk ke sebuah negara yang pemerintahannya amburadul. Nah, itu menjadi PR bersama bagi sebuah pemerintahan agar
menarik bagi para investor untuk menggerakkan, roda-roda kehidupan. Karena, ibaratnya ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan ekonomi di negara yang, bahkan pengelolaannya pun, tidak jelas, maka ya pasti kita akan berpikir ulang. Kemudian akibatnya kalau politik dan krisis ekonomi itu terjadi, maka yang pasti outflow ya, uang asing akan keluar, yang menyebabkan akan, memberikan gangguan pada sektor produksi dan konsumsi. Hal ini terjadi pada contohnya adalah, terjadi di Bursa Efek Indonesia ya, di saham-saham kita. Bagaimana, saham Big Bank itu BBCA, Mandiri, kemudian, BRI ataupun BBNI dalam setahun, terakhir itu, mengalami outflow, uang. Jadi, uang yang keluar itu sangat besar Eee, yang ditarik dari 4 big bank itu. Hal itu mungkin terjadi karena investor melihat, bahwa, "Oh, ini perekonomian Indonesia tidak baik nih," maka dia mengamankan uangnya terlebih dahulu. Itu juga sebagai, apa ya, sebagai hukuman atau cambuk bagi pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan kondisi ekonominya. Juga lebih berhati-hati dalam setiap kebijakannya karena, saham-saham ini adalah, gambaran dari sebuah kondisi perekonomian di Indonesia. Jika saham ini jeblok atau saham Big Bang ini anjlok, otomatis ada yang salah dengan perekonomian Indonesia yang menyebabkan, investor asing itu keluar. Kemudian contohnya kalau kita lihat, korelasi antara politik itu adalah tahun 98 ya, ketika Indonesia mengalami, revolusi, kondisi politiknya sangat tidak stabil, sehingga menyebabkan, nilai tukar rupiah itu anjlok ribuan persen dari 2.500 ke 16.000. Meskipun pada akhirnya di-breakout juga di tahun ini, tahun kemarin 16.000, hampir 17.000. Kemudian PDB juga terkontraksi sangat jauh 13%, angka pengangguran kemiskinan melonjak. Nah, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi Indonesia khususnya bahwa, eee, harus berhati-hati dalam memberi atau membuat sebuah, iklim politik di negara kita karena itu akan men berpengaruh bagi, kondisi ekonomi yang akan menyebabkan, efek domino di masyarakat. Kita sampai pada kesimpulan bahwa kondisi politik itu adalah arsitek utama bagi landscape ekonomi negara. Jelas itu karena eh, kondisi ekonomi negara itu bergantung pada sebuah iklim politik. Kemudian kalau kita lihat dari misalnya Indonesia dari tahun 98 hingga stabilitas ini menunjukkan bahwa kondisi politik ini berhasil menciptakan lumayan stabil. Yang pasti karena dilakukan dengan kebijakan yang konsisten, tata kelola yang baik, dan yang bertumbuh terhadap reformasi ekonomi yang memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Baliknya, jika politik itu tidak stabil, korupsi, ketidakpastian pasti akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.